Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Selamat siang, narasumber yang telah datang pada hari ini, yaitu Mbak Duyana Ambarofiko, Mbak Ayunda Fitri Aulia Maslina, Mas Indra Afriansyah, dan Mas Rifki Fazlur Rahman. Selamat siang juga. Terima kasih juga kepada pengampu materi pada hari ini, yaitu Bapak Agus Jatmiko. Dan selamat datang juga pada kawan-kawan Sobat Kementerian ATR BPN yang telah menonton video ini. Pada hari ini kami subkelompok 1 akan memaparkan tentang video dari best practice dan bad practice dari smart management, dari manajemen dan smart ASN, yang ada 2 video, yaitu video pertama tentang best practice dan video kedua tentang bad practice. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pada video pertama. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Ya, bagaimana tanggapannya dari video pertama ini kepada Mas Rifki? Oke, makasih Mas Billy atas kesempatannya. Menurut saya untuk video tersebut itu merupakan relaksasi ya dari kode etik ASN yang dituangkan dalam kebijakan transformasi digital yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Misalnya kita kaitkan dengan kode etik mengenai tanggung jawab dan integritas, bahwa praktek digitalisasi ini merupakan pengimplementasian dalam melaksanakan kewajibannya terkait keabsahan dokumen dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat, sekaligus menerapkan poin kecermatan sebagai ASN dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi reformasi birokrasi di kementerian. Sekaligus side mission-nya lah yang tercantum dalam video tersebut, yaitu meningkatkan investasi dan menggerakkan perekonomian bangsa. Dan menurut aku, kebijakan transformasi digital ini merupakan keputusan yang serta-merta sesuai dengan kode etik ASN, yang mana program ini ditujukan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat sehingga terhindar dari konflik of interest dari ASN itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki atas tanggapannya. Berikut bagaimana Mas Indra tanggapan terhadap video ini, Mas? Ya, terima kasih Mas. Dari video tersebut, dengan transformasi digital yang merupakan komitmen Kementerian ATR BPN dan saat ini telah terlaksana, menjadikan dapat terpenuhinya asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan bagi masyarakat, dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta menyesuaikan perkembangan hukum teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian memutus alur birokrasi yang panjang, memberikan kepastian dan transparansi publik, kemudian terhindar dari praktek calok dan pungli. Saya rasa sekian komentar dari saya. Oke, terima kasih Mas Indra atas tanggapannya. Berikut tanggapan dari secara smart ASN dari Mbak Ambar. Baik, terima kasih Mas Billy. Menurut saya dari video tersebut dapat kita lihat bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mendukung salah satu amanat dari 5 arahan percepatan transformasi digital yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu terkait peta Jalan Indonesia Digital Nation untuk mewujudkan pemerintahan digital dengan menyediakan aplikasi dan aktivitas digital untuk melayani masyarakat secara mudah, cepat, dan aman.
Hal ini sesuai dengan strategi dan inovasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2020 sampai dengan 2024, yakni menuju Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang maju, modern, dan institusi berstandar dunia. Terima kasih, Mas Billy. Ya, terima kasih Mbak Ambar atas tanggapannya. Berikut tanggapannya dari Mbak Ayunda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanggapi video tersebut. Pada video tersebut telah menunjukkan adanya keempat pilar literasi digital, yakni kecakapan digital, kemampuan mengoperasikan aplikasi-aplikasi seperti tadi yang dijelaskan, ada Sentuh Tanahku, Gistaru, Bumi. Serta di video tersebut juga menampilkan kecakapan digitalisasi di lingkungan ATR BPN seperti ditampilkan video scan data pertanahan seperti surat ukur dan buku tanah atau sertifikat. Kemudian dengan adanya berbagai macam aplikasi diharapkan dapat mewujudkan adanya budaya digital di lingkungan ATR BPN baik di pusat maupun kantor pertanahan. Meskipun saat ini belum menyeluruh, diharapkan ATR BPN bisa segera berbenah, beradaptasi dan bisa segera menyeluruh dikarenakan budaya digital itu sangat penting untuk saat ini dan adanya budaya digital harus diimbangi dengan adanya etika dan keamanan digital. Apabila tidak adanya etika dan keamanan digital yang mendukung, maka bisa disalahgunakan data-data yang ada di komputerisasi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menimbulkan mafia tanah. Demikian dari saya. Ya, terima kasih pada narasumber yang hebat pada hari ini. Ya, kesimpulan yang bisa saya tarik dari video best practice handicap ini adalah yaitu bahwa video ini telah menunjukkan bahwa Kementerian ATR BPN telah menerapkan kode etik dan integritas dalam bekerja, lalu implementasi dalam kecermatan di bidang teknologi, lalu juga menunjukkan kepastian hukum bagi masyarakat, serta atas asas keterbukaan dalam kemudahan pelayanan publik. Selain itu, dari video ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR BPN telah mewujudkan amanat Presiden terkait transformasi digital, kecakapan digitalisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Namun kemajuan teknologi ini harus dibarengi dengan etika dan keamanan sistem, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Berikut kita akan lanjut ke pemaparan video kedua tentang best practice dari manajemen dan Smart ASN. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Ya, telah kita saksikan contoh dari best practice dari manajemen dan Smart ASN. Bagaimana tanggapannya dari Mas Indra terkait video tersebut? Ya, tanggapan saya dari video tersebut, diketahui bahwa oknum ASN seperti di video tadi telah melanggar kode etik dan perilaku ASN yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Diketahui oknum tersebut secara pribadi telah melanggar kejujuran, integritas dan tidak transparan. Di dalam menjalani tugas kedinasan banyak yang dilanggar, yaitu tidak profesional, tidak bertanggung jawab, tidak independen, dan tidak loyal, dan tidak berdedikasi, menyalahgunakan kewenangan jabatan, serta menyalahi SOP. Memberantas mafia tanah memang merupakan komitmen dari Kementerian ATR BPN. Kepada masyarakat diharapkan harus berani lapor apabila ada tanahnya yang dirampas. Kemudian saat ini Menteri ATR BPN yang baru untuk memberantas mafia tanah sudah menindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Mafia Tanah yang merupakan tim gabungan antara Kementerian ATR BPN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, sekian dari saya, Mas. Ya, terima kasih Mas Indra atas tanggapannya.
Berikut tanggapan dari Mas Yuki, Mas, terkait video ini. Ya, baik, terima kasih. Menurutku pribadi bahwa kalau memang perihal mafia tanah ini merupakan sesuatu yang sangat urgent untuk ditindaklanjuti, terutama kalau melibatkan dari ASN BPN itu sendiri. Karena pada dasarnya itu menciderai asas profesionalitas dari manajemen ASN, bahwa dalam melaksanakan tugas, ASN itu harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa sebagai ASN itu kita harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dan menurutku pribadi, PTSL ini kan merupakan program nasional yang dilakukan secara serentak agar semua objek tanah di Indonesia itu dapat terdaftar, sehingga kegiatan tersebut harus bersifat efektif dan efisien demi tercapainya target dan tujuan dan ketepatan waktu sesuai dengan perencanaannya. Tetapi apabila dalam prakteknya terdapat konflik kepentingan, maka malah akan membuat proses PTSL tersebut berbelit-belit dan bersifat tidak adil. Ya, terima kasih tanggapannya Mas Rifki. Berikut tanggapannya dari Mbak Yuda terkait video ini, Mbak. Untuk menurut saya pada video tersebut perilaku dari para pelaku di BPN Kabupaten Bogor itu tidak menunjukkan adanya smart ASN, dikarenakan mereka tentu saja tidak menerapkan adanya digitalisasi. Pemalsuan sertifikat fisik seperti yang dijelaskan di berita itu menandakan bahwa terjadi juga pemalsuan pada data-data digitalnya. Hal seperti ini banyak disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara data fisik dengan data digital, sehingga sangat diperlukan adanya smart ASN untuk melakukan digitalisasi secara menyeluruh di lingkungan ATR BPN, sehingga mafia-mafia tanah bisa dikurangi atau bahkan diberantas seluruhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuda atas tanggapannya. Berikut tanggapan dari Mbak Ambar. Baik, terima kasih Mas Billy. Jadi menurut saya dari video tersebut dapat dilihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum BPN Kabupaten Bogor terkait salah satu pilar literasi digital, yaitu etika digital. Karena dimungkinkan adanya pengubahan data sertifikat yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa saat dihadapkan pada transformasi digital, kita bukan hanya dituntut untuk mampu mengoperasikan hal-hal dalam dunia digital, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan, baik dan buruknya. Maka dari itu, menurut saya, etika dalam literasi digital ini perlu adanya penguatan fondasi, yaitu pada pengetahuan dasar terkait regulasi, tata krama, dan netiquette atau etika dalam berinternet. Pengetahuan dasar terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian, terima kasih Mas Billy. Ya, terima kasih Mbak Ambar atas tanggapannya dan para narasumber sekalian yang telah memberikan tanggapan pada hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari video bad practice ini adalah bahwa praktek mafia ini adalah hal yang urgent yang harus segera ditindaklanjuti karena mencidai kode etik dan perilaku ASN seperti kejujuran, integritas, transparan, profesional, tanggung jawab, dan berdedikasi. Oleh karena itu, kedepannya perlu ada komitmen dari Kementerian ATR BPN dalam memberantas mafia tanah ini melalui pembentukan Satgas Mafia Tanah. Selain itu, masyarakat juga diminta dapat membantu Kementerian ATR BPN dalam memberantas mafia tanah dengan melapor bila ada menyaksikan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke mafia tanah ini. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan smart ASN melalui proses digitalisasi yang terintegrasi, sehingga bentuk pemalsuan data dan lain sebagainya dapat segera dikurangi dan diberantas. Selain itu, kemajuan teknologi di bidang smart ASN perlu juga dibarengi dengan etika digital, seperti penguasaan fondasi dan beretika dalam digitalisasi. Sehingga kedepannya kemajuan teknologi dibarengi dengan etika yang baik juga. Sekian pemaparan video smart management dan smart ASN dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.